Kekalahan yang membuka mata, Milan tanpa Modric bukanlah Milan. Kekalahan AC Milan di Coppa Italia dari Lazio mempertegas satu kebenaran pahit. Tanpa Luka Modric, permainan Milan kehilangan identitas dan arah. Pertanyaannya bukan sekedar siapa yang menggantikan Modric, tapi bagaimana Milan bisa bertahan dalam kompetisi besar ketika tulang punggung kreativitasnya absen. Corriere dello Sport menyoroti bahwa duel di Olimpico membuka mata tentang betapa tak tergantikannya Modric dalam struktur permainan Massimiliano Allegri. Tanpa playmaker yang mampu mengatur tempo dan memecah blok lawan, Milan terlihat berjalan tersendat seperti mesin yang kehilangan pusat kendali. Di sisi lain, Lazio tampil solid meski sedang menjalani hukuman larangan transfer. Tanpa 3 atau 4 rekrutan paling penting yang seharusnya mereka miliki, tim asuhan Maurizio Sarri tetap tampil agresif, disiplin, dan mengendalikan laga hampir sepanjang pertandingan. Milan justru dipaksa menyerang menggunakan dua kreator yang bukan penyerang tengah murni, Rafael Leao dan Ruben Loftus-Cheek. Pulisic baru masuk di akhir laga dan tanpa striker yang pantas memimpin lini depan. Milan tampil seperti tim pincang, banyak kerja keras, banyak lari, tapi minim bahaya nyata di 45 menit pertama. Babak kedua meningkat dalam intensitas, tetapi tetap tanpa penyelesaian yang tajam. Lazio perlahan menemukan bentuk terbaiknya, sementara Allegri harus menerima kenyataan Milan tersingkir dari salah satu kompetisi yang tersisa. Dan dengan Elliott maupun Redbird masih enggan berinvestasi di Januari, tekanan dan masalah berpotensi makin besar. Tanpa Modric dan tanpa striker sejati, batas kemampuan Milan kembali terlihat jelas dan waktu untuk menemukan solusi semakin tipis. AC Milan butuh striker murni. Dejan Savicevic tidak ragu. Menurut legenda AC Milan tersebut, satu nama bisa menjadi jawaban untuk krisis striker rossoneri, Dusan Vlahovic. Tapi bukan Januari, Juni adalah kuncinya. Savicevic paham betul apa arti kemenangan bagi Milan. 143 penampilan, 35 gol, 7 trofi, termasuk Liga Champions dan 3 Scudetto. Hari Jumat saat dia kembali ke Milanello untuk acara Panini, ia berbicara terbuka tentang masalah yang membayangi skuad Massimiliano Allegri musim ini. Kedalaman tim, performa lini depan, dan luka dari kekalahan Coppa Italia melawan Lazio yang kembali memperlihatkan celah di sektor penyerang. Savicevic menilai Milan sedang kekurangan mesin gol murni. Leao tampil sebagai striker, namun menurutnya kekuatan terbesar sang bintang tetap di sisi kiri. Milan butuh ujung tombak yang siap menyelesaikan peluang penting, dan sekarang belum ada. Savicevic yakin Milan akan bertarung sampai akhir untuk Scudetto. Allegri sudah membuktikan daya juangnya, namun ada Inter dan Roma yang juga sangat kuat. Ketika ditanya siapa yang harus tiba untuk menyempurnakan skuad, jawaban sang legenda tegas, Vlahovic tidak untuk sekarang. Dia baru pulih dari cedera, tapi Juni iya. Milan butuh striker yang siap bermain hari ini. Tentang Mike Maignan, Savicevic menegaskan keputusan ada di tangan sang kiper. Ia berharap Maignan bertahan, tapi semua bergantung pada negosiasi dan keinginannya tetap di Milan. Musim ini, Milan mengejar Scudetto ke-20 dan bintang kedua di dada. Namun sebelum mimpi itu jadi kenyataan, solusi di lini depan harus tiba lebih cepat dari Juni. Meski masa depan ideal menurut legenda sudah jelas, Dusan Vlahovic.
Sangar, prediksi line up AC Milan jika Jay Ijes datang. Jika Jay Ijes benar-benar bergabung, Allegri siap pakai formasi 3 back yang bisa mengubah peta persaingan Serie A. Kabar mengejutkan datang dari Italia. AC Milan disebut sedang membidik bek tengah Sassuolo Jay Ijes sebagai solusi untuk memperkuat lini belakang yang dianggap belum memiliki kedalaman ideal musim ini. Rossoneri saat ini hanya mempunyai 4 bek tengah murni, situasi yang membuat Massimiliano Allegri membutuhkan sosok baru untuk stabilitas pertahanan. Beberapa nama sempat masuk radar, tetapi Jay Ijes muncul sebagai kandidat paling menonjol dan dinilai sebagai opsi terbaik untuk didatangkan pada bursa Januari 2026. Rumor ini langsung mendapat sorotan besar, terutama dari pendukung timnas Indonesia yang mengikuti kiprah sang pemain. Jika Jay Ijes benar-benar mendarat di Milan, formasi dan komposisi utama berpotensi mengalami perubahan signifikan. Allegri kini menerapkan sistem 3 back dengan Fikayo Tomori di kanan, Matteo Gabbia di tengah, dan Serahin Pavlovic di kiri. Masuknya Ijes otomatis memicu perdebatan siapa yang paling beresiko kehilangan tempat. Berdasarkan data FotMob, Jay Ijes memiliki keunggulan jelas dalam duel udara dibandingkan Tomori. Keunggulan fisik itu menjadikannya opsi lebih kokoh ketika Milan menghadapi tim dengan ancaman bola atas yang agresif. Namun Tomori masih unggul dalam ball playing dan kemampuan membangun serangan dari belakang, aspek yang sangat penting dalam struktur permainan Allegri. Dengan karakter yang berbeda, keputusan menempatkan Ijes di posisi utama akan bergantung pada kebutuhan taktik setiap laga. Satu hal yang tidak terbantahkan, kehadiran Jay Ijes bisa memberikan variasi baru, memperkuat rotasi, dan membuat lini belakang AC Milan jauh lebih fleksibel dan kompetitif. Carezas dan AC Milan. Konstantinos Carezas bukan sekedar talenta muda biasa. Nama ini mulai bergetar di radar elit Eropa dan AC Milan bergerak lebih cepat dari yang lain. Milan butuh kreativitas baru di lini tengah, seseorang yang berani, cerdas, dan mampu mengubah tempo permainan. Dan performa terbaru Carezas mulai terlihat seperti jawaban yang sudah lama dicari. AC Milan mengirim scout untuk menyaksikan langsung aksi Carezas bersama geng pada laga Europa League melawan Besa 27 November lalu, dan hasilnya kesempatan emas. Kos mencetak gol kedua geng tepat di depan mata para perwakilan Milan, cara terbaik untuk menunjukkan siapa dirinya. Namun ketertarikan Milan tidak muncul tiba-tiba. Namanya sudah lebih dari setahun berada di file internal Casa Milan. Ayahnya Fayos bahkan mengungkapkan pada Mei 2024 bahwa Leipzig, AC Milan, bahkan Manchester City sempat mengundang mereka. Ajax saja satu-satunya klub selain geng yang diajak berdiskusi lebih serius, tapi pilihan berakhir pada geng karena janji dan rasa hormat. Dan sekarang perkembangan Kos semakin terlihat. Musim lalu ia tampil 25 kali di Liga Belgia, mencetak 2 gol sebagai starter maupun cadangan. Musim ini meski baru mencetak 1 gol, ia menjadi starter reguler dengan peran penting, pembuat assist, pengatur tempo, dan playmaker murni dengan visi matang. Sering digeser ke sayap kanan, tetapi tidak pernah mengeluh, terinspirasi oleh Ronaldinho dan Neymar yang memulai perjalanan dari posisi serupa sebelum mendominasi dunia. Geng sudah bersiap menghadapi masa ketika Carezas mengikuti jejak lulusan akademi besar seperti Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Thibaut Courtois, Sergei Milinkovic-Savic, hingga Leon Bailey. Identitasnya pun menarik perhatian. Lama membela tim muda Belgia,
negara tempat ia lahir dan besar. Namun pada 25 Februari, ia memilih membela negara leluhurnya, Yunani. Milan mencari talenta muda yang siap melompat ke level berikutnya. Karetsa sedang bersiap untuk momen itu. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa dia, tapi kapan langkah besar itu tiba dan apakah AC Milan akan menjadi panggung berikutnya.